Coba aja kemarin gue langsung minum obat atau enggak langsung periksa ke dokter. Pasti nggak bakal kayak gini. Udah jam segini, gue harus ke kampus karena ada kelas. Panas-panas gini, minum minuman dingin yang manis enak kali ya. Tapi jangan deh, tadi kan gue udah bawa air putih dingin di tumbler. Makaroni pedas, no. Jangan, gak bagus. Apa beli biskuit ini aja kali ya? Gak apa-apa deh, ini aja. Panas-panas gini makan buah yang segar juga enak kayaknya ya. Melon hijau atau yang oranye aja deh. Oke, beli, langsung ke kasir. Kok ada Ismi? Bukannya tadi dia sakit ya? Kalau dia malah masuk kampus sih? Minum minuman dingin lagi. Kalau ke kampus sih masih sakit, tapi kalau udah minum minuman yang panas aja sih bahaya tahu kan, banyak enggaknya juga. Harusnya panas banget minum kayak gini enak kayaknya. Iya sih emang panas banget, tapi ya ampun, perilaku kesehatan anak zaman sekarang kayak kita buruk-buruk banget sih. Ini bisa tahu nyebutin banyak penyakit serius atau bahkan bisa menyebabkan diabetes loh. Emang iya, kalau cuma 1 gelas kok. Tetap ada 1 gelas. Kalau misalkan setiap hari gitu kan 1 gelas lumayan loh, bisa kita diabetes. Gitu. Nih, gue kasih lihat video ke lu nih. Ada tentang itu. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data akumulasi hingga 31 Januari 2023. Minuman manis mengandung banyak gula. Yohanes menyebut gula sebagai kalori kosong karena tidak mengandung vitamin, mineral, antioksidan, serta serat pangan. Dalam kadar tertentu, gula memang diperlukan oleh tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, maka akan menimbulkan berbagai penyakit seperti gigi berlubang, obesitas, diabetes, darah tinggi, hingga kolesterol tinggi. Tuh, bener kan? Ternyata minuman manis sama makanan-makanan sekarang itu ini ya memberi dampak negatif, dan kalau kebanyakan minum minuman manis tuh bisa diabetes. Iya, benar. Kan daripada lu minum manis sama ini makan makanan tersebut ya sesuatu banget. Nih,
buah-buahnya kan lagi sakit ya, jadi sekalian deh biar lo makin sehat gitu kan, jadi gak usah minum-minum yang macam-macam dulu deh gitu kan. Tapi gue udah kelas nih, gue duluan ya. Udah. Tapi bener juga, zaman sekarang perilaku kesehatan remaja kayak gue juga buruk ya. Selain suka minum minuman manis, tapi juga suka males-malesan, gak olahraga, bahkan begadang. Bener kata Zani, gue harus berubah. Guys, aduh, kasihan banget ya Ismi. Tapi untungnya dia sekarang udah sadar. Tapi kalian tahu gak sih kalau yang Ismi lakuin tadi itu juga termasuk ke dalam perilaku kesehatan yang buruk loh. Loh, namanya kan perilaku kesehatan. Tapi kok buruk sih? Eits, sini-sini. Mari kita masuk ke sesi Discuss with Me. Nah, menurut WHO dalam Noto Atmojo tahun 2012 ada 4 alasan loh yang menyebabkan seseorang akan berperilaku tertentu. Yang pertama ada pemahaman dan pertimbangan alias thoughts and feelings. Hal ini tuh menyakup persepsi seorang, pengetahuan, kepercayaan, atau budaya yang dianut, sikap hingga penilaian seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua ada personal referensi atau orang penting yang kita jadikan sebagai referensi gitu loh. Hal ini berarti dalam berperilaku kita pasti akan banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memang penting dalam hidup kita dan ada di lingkungan kita. Kita cenderung akan mencontoh perkataan hingga perbuatan mereka apabila kita menganggap bahwa mereka tuh orang yang penting gitu buat kita. Misalkan gitu ya, orang tua kita sering menghindari makanan atau minuman manis karena mereka menganggap bahwa kelebihan gula itu bahaya gitu. Nah, jadi kemungkinan besar anaknya juga akan ikutan menghindari makanan atau minuman manis juga. Yang ketiga, ada sumber atau resources. Sumber ini mencakup fasilitas yang ada, uang yang dimiliki, tenaga, hingga waktu yang dimiliki. Nah, semua itu tuh bakal berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Misalkan gitu ya, ada orang punya alat treadmill di rumah. Nah, maka ia akan cenderung lebih sering berolahraga karena kan mudah, tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk olahraga di luar rumah. Dan yang keempat, atau yang terakhir, ada kebudayaan. Dalam berperilaku, seseorang tentu tidak akan lepas dari kebudayaan yang emang selama ini udah dia jalani. Karena kebudayaan tersebut tentu akan memberikannya pengaruh yang besar gitu dalam memutuskan seperti apa perilaku yang harus ia lakukan. Nah, perilaku kesehatan ini bisa dikatakan atau diartikan sebagai sebuah respons yang akan seseorang alami terhadap stimulus, rangsangan, ataupun objek yang terkait dengan kesehatan, sakit, penyakit, layanan kesehatan, hingga lingkungan. Simpelnya sih, perilaku kesehatan itu respons atau aksi seseorang ketika dia dihadapkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah guys, perilaku kesehatan ini juga ada klasifikasinya loh. Menurut Becker 1979 dalam Nota Atmojo 2012 ada 3 klasifikasinya. Yang pertama, perilaku sehat atau healthy behavior alias perilaku yang berkaitan sama upaya seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan dirinya. Yang kedua, perilaku sakit atau illness behavior, yakni perilaku seseorang yang lagi sakit untuk menyembuhkan masalah kesehatan yang ada pada dirinya. Nah, pada saat sakit ini juga ada 3 perilaku yang mungkin muncul loh. Yang pertama, didiamkan saja atau no action. Ya udah, kayak sakitnya dibiarin aja dan tetap menjalani aktivitas selayaknya biasanya. Yang kedua, mengambil tindakan dengan melakukan pengobatan sendiri atau self-medication. Ini maksudnya berarti seseorang tersebut mengobati dirinya sendiri gitu. Ada 2 cara, yang pertama tradisional dan juga modern. Kalau tradisional bisa kayak minum jamu, kumur-kumur air garam, dan kalau modern beli obat di warung atau apotek. Yang ketiga, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan. Berarti seseorang tersebut akan pergi ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pengobatan segera. Dan yang terakhir, alias yang ketiga, ada perilaku peran orang sakit atau the sick role behavior. Orang yang sedang sakit memiliki peran yang mencakup hak-haknya dan kewajiban sebagai orang sakit, yaitu tindakan untuk dapat kesembuhan, tindakan mengetahui fase yang tepat untuk memperoleh kesembuhan, melakukan kewajiban sebagai pasien seperti menuruti apa kata dokter. Dan yang keempat, melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya.
Jawabannya bisa banget. Nah, jadi Izmi kan tadi nggak mau pergi ke dokter untuk check up on kondisinya karena dia merasa bahwa kayaknya nggak terlalu penting gitu ya untuk pergi ke dokter, dan Izmi mempunyai anggapan gitu bahwa sakit yang ia alami sekarang, yang dia derita sekarang, kayaknya juga bakal hilang kok besok gitu loh. Istilahnya belum sakit-sakit banget gitu ya. Nah, pendapat dari Izmi ini juga didukung dengan budaya yang emang ada di keluarganya, alias saudaranya, yang biasanya nih baru mau check up ke dokter kalau emang kondisi dia tuh udah sakit banget, udah kayak gak memungkinkan untuk cuma di rumah aja dan harus banget ke dokter gitu. Nah, dari penjelasan aku tadi, ini tuh kasus ini bisa nyambung banget sama 4 alasan yang menyebabkan seseorang akan berperilaku tertentu menurut WHO tadi. Di bagian pertama, yaitu pas di bagian faktor pemahaman dan pertimbangan. Karena di sini Ismi tuh mempertimbangkan tentang perilaku kesehatannya gitu berdasarkan kepercayaannya bahwa sakit yang ia derita ini hanyalah sakit biasa dan akan hilang sendiri gitu loh besoknya. Jadi nggak perlu perawatan yang intensif banget lah gitu. Tapi ini juga nyambung sama faktor keduanya alias personal reference atau referensi dari orang penting. Dan faktor keempat alias faktor kebudayaan. Yang dimana Ismi tuh dipengaruhi oleh budaya saudaranya yang baru akan pergi ke dokter kalau udah sakit banget, kalau udah urgent banget deh pokoknya. Nah, tapi perilaku Izmi tadi juga termasuk ke dalam perilaku sakit atau illness behavior di tahap didiamkan saja atau no action. Karena dengan kasus tadi, Ismi cuma membiarkan aja penyakitnya dan bahkan dia membiarkan obat yang udah dokter kasih gitu ke dia, tapi malah nggak dia minum dan dia malah menjalani aktivitas kayak biasanya, kayak dia nggak istirahat atau bahkan tetap ke kampus untuk kelas, bahkan sampai minum minuman bergula banyak dan dingin pula. Aduh. Tapi guys, konon katanya kebanyakan perilaku kesehatan masyarakat di Indonesia juga kayak gitu loh. Baru akan ke dokter kalau udah sakit. Aduh, ini sih bahaya banget ya guys. Jangan ditiru. Tapi sampai di sini dulu ya sesi discuss with me-nya karena videonya masih berlanjut. Hai guys. Ayo, di sini siapa yang masih ngelakuin kebiasaan buruk kayak begadang, jarang olahraga, sama minum minuman manis terus? Kebiasaan kayak gitu tuh nggak bagus guys. Itu contoh perilaku kesehatan yang bisa membahayakan tubuh kalian. Nah, mulai sekarang kita harus melakukan perilaku kesehatan yang sehat dengan makanan-makanan bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga. Betul. Nah, bagi kalian juga nih yang masih sering nyepelein pergi ke dokter, jangan kayak gitu lagi ya guys. Sebisa mungkin kalau misalkan gitu ya kalian udah ngerasa sakit, badan gak enak, nah langsung deh ke dokter, jangan ditunda-tunda supaya penyakitnya bisa cepat ditanganin dan gak menjalar kemana-mana. Oke deh, segitu dulu. Sampai jumpa. Dadah. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.